Saudara, kita masuk dalam segmen berita mancanegara di Kompas Pagi. Saudara, sebuah ledakan bom mengguncang masjid di Gomboru, negara bagian Borno, Nigeria. 5 orang tewas dan sedikitnya 30 terluka. Ledakan bom terjadi pada Kamis saat warga bersiap melaksanakan ibadah sholat. Akibatnya bagian dalam masjid rusak dengan sajadah dan alas kaki berserakan. Pasar di sekitar masjid juga ditutup dan warga memblokade sejumlah jalan di lokasi kejadian, saudara. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab akibat insiden ini. Wilayah Borno diketahui sering menjadi sasaran serangan kelompok bersenjata. Na ji da an ce bom ne ya tashi ya tarwatsa mutane, to gaskiya ban ji daɗi ba. Duk wanda ya ji wannan abin ba zai ji daɗi ba. Da hankali a kwance, kowa yana hayaniyar shi, kowa yana al'amuran kasuwanci shi, kowa hankalin shi a kwanta, an samu tsaro. To abin da zan ce yanzu gaskiya gwamnati ya sa dantse a taimakawa al'umma, kar irin wannan abin ya sake faruwa. Don irin wannan abin ba daɗin jima. Shine dai ni umarni da zan bayar. A ina kake lokacin abin da ya faru? Gaskiya ni na gida lokacin. Na ji labari an ce bom ne ya tashi. Allah ya dakatar da shi haka. Wayanda suna wannan kuma Allah ya ganar da su. Gwamnati kuma ya sa kwazo, ya sa himma a yadda yake na baya. Irin wannan abin kar ya sake faruwa. Sorotan internasional lainnya, saudara, warga Battambang, Kamboja dikejutkan dengan serangan udara militer Thailand pada sebuah gudang senjata. Merespons serangan ini, otoritas Kamboja menuding militer Thailand tengah menyasar warga sipil. Rekaman yang diambil pada hari Kamis ini menunjukkan jalan-jalan yang sepi menuju Balai Distrik Banan, sekolah dasar hingga toko-toko yang ditutup. Warga mengaku khawatir jika ada serangan lanjutan. Terkait peristiwa ini, saudara, militer Thailand mengatakan bahwa operasinya terbatas pada target militer dan memastikan bahwa serangan tersebut dilakukan berdasarkan haknya untuk membela diri. Sebelumnya, Thailand dan Kamboja terlibat sengketa perbatasan selama beberapa dekade yang berubah menjadi konflik bersenjata pada Juli 2025 silam. Mơ chứ bà chàng khởi như hào ôn nó ai mơ say hoa thì đây nhưng mà bị ọt lư sớm nè cho mà ôn mới bị ọt lư sau chứ hả khởi ta rụp họ trôi mẹ ôn ọt lư sau tao ôn đi cái thằng mình nhắn năng cái hào trâu nè. Sebelumnya, saudara, perwakilan Thailand dan Kamboja kembali menggelar pertemuan guna membahas perdamaian antar dua negara bertetangga ini. Otoritas Kamboja mengatakan pertemuan Komite Perbatasan Umum Khusus ketiga dijadwalkan pada hari Sabtu 27 Desember mendatang. Sebelumnya, otoritas Thailand melaporkan beberapa tentara dan warga sipil tewas selama evakuasi. Sementara Kamboja melaporkan 15 warga sipil tewas dan 76 orang luka-luka serta 422.698 orang mengungsi. Badan Keamanan Federal Rusia mengatakan pihaknya telah melumpuhkan seorang pria yang hendak meledakkan fasilitas penyimpanan gas Rusia di wilayah Kaluga. Dari hasil pemeriksaan, saudara, pelaku menyiapkan 80 kg bahan peledak. Rekaman yang diunggah Badan Keamanan Federal Rusia memperlihatkan seorang pria tewas usai dilumpuhkan pihaknya. Selain 80 kg bahan peledak, petugas juga menemukan 300 gram bahan peledak plastik, 2 detonator listrik, dan pistol Makarov berikut amunisinya. Badan Keamanan Federal Rusia menambahkan pelaku diduga bagian dari Dinas Khusus Ukraina. Kita beralih ke Belanda, saudara. Ratusan warga mengikuti edisi ke-32 Peace Walk tahunan di Eindhoven, Belanda. Prosesi obor ini digelar untuk mengenang korban gelombang serangan terhadap imigran pada awal 1990-an, sekaligus menyerukan pesan perdamaian, toleransi, dan persatuan. Rekaman menunjukkan para peserta berjalan menyusuri jalan-jalan kota dengan obor menyala sebelum berkumpul di Wilhelmina Plain untuk mendengarkan pidato.
Tradisi yang dimulai sejak 1992 ini didirikan sebagai bentuk penolakan terhadap meningkatnya kebencian dan kekerasan anti-imigran. Hingga kini, Peace Walk menjadi simbol solidaritas, perdamaian, dan perayaan keberagaman di kota Eindhoven. Wij deze tocht voor de 32e keer dit jaar, omdat we het belangrijk vinden om te lopen voor verbinding, respect, vrede en vertrouwen. Heel lang geleden, ongeveer 32 keer geleden, fakkeltochten geleden, is er in Seulingen een huis van een Joods gezin in de brand gestoken. Daarop is deze tocht ontwikkeld en wij doen daaraan mee als Scouting Andersvier, omdat wij het belangrijk vinden bij te dragen aan dit soort evenementen. Wij doen dat onder meer door het vredeslicht van Oostenrijk naar Nederland te brengen. En daar wordt de eerste fakkel mee aangestoken. Saudara, Gunung Kilauea, salah satu gunung berapi di Hawaii, Amerika Serikat, kembali erupsi. Sebelumnya, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia ini erupsi sejak Desember 2024 silam. Kawah Halema Umau di Gunung Berapi Kilauea memulai episode ke-39 pada peringatan pertama erupsinya dengan pemandangan lava yang keluar dari kedua lubang ventilasi utara dan selatan. Rekaman tersebut diambil pada hari Rabu waktu setempat. Otoritas tempat mengatakan semburan lava awal mencapai ketinggian hingga 20 meter, saudara. Tak lama kemudian semburan lava mencapai 425 meter pada sisi utara dan 275 meter pada sisi selatan. Gunung Kilauea telah erupsi sejak 23 Desember 2024 dengan aktivitas yang berpusat pada dua lubang ventilasi di Kawah Halema Umau. Informasi lainnya, saudara, Badan Antariksa India atau ISRO berhasil meluncurkan satelit komunikasi milik Amerika Serikat ke orbit rendah dari Sriharikota. Roket peluncur LVM-3 membawa satelit Bluebird Block 2 dalam misi yang dilakukan oleh divisi komersial ISRO New Space India Limited. ISRO menyebut ini sebagai satelit terberat yang pernah diluncurkan dari India menggunakan roket buatan sendiri sekaligus misi komersial ketiga LVM-3. Satelit ini akan digunakan oleh perusahaan Amerika Serikat yaitu AST Space Mobile untuk jaringan seluler berbasis ruang angkasa. Bluebird Block 2 satellite separated. LVM-3 M6 Bluebird Block 2. Today's mission has brought yet another important glory to the India. This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher. This is also the third fully commercial mission of LVM-3 and the vehicle has demonstrated its excellent track record. Saudara, seorang pria berpakaian Sinterklas di Chile membagikan hadiah kepada anak-anak nelayan sebagai kado Natal. Tradisi ini telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Pria berpakaian Sinterklas yang dikenal sebagai Viejito Pascuero menggunakan perahu untuk tiba di Caleta de Portales di kota pesisir Valparaiso, Chile. Ia kemudian membagikan hadiah kepada anak-anak nelayan yang berkumpul bersama keluarga mereka. Tradisi ini, saudara, telah diwariskan dari generasi ke generasi keluarga nelayan di daerah tersebut. Selain kedatangan Viejito Pascuero melalui laut, perayaan Natal juga dilakukan dengan parade di sepanjang teluk dan kunjungan ke rumah sakit. Usai jeda, saudara, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.